Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Pahira Selima dari kelas 12 IPA 6 akan menceritakan ulang kembali tentang novel Ronggeng Duku Paru. Di dalam cerita ini terdapat dua tokoh utama, yaitu Serintil dan Rasus. Rasus merupakan anak yatim piatu yang berteman dengan Serintil sejak kecil. Cerita ini terjadi di desa Duku Paru yang terletaknya itu sangat terpencil, yang strata ekonominya sangat rendah. Pada suatu hari, di desa ini terdapat wabah penyakit yang disebabkan oleh keracunan tempe bongkrek milik ayahnya Serintil. Lalu di wabah penyakit ini ada sekelompok orang yang keracunan disebabkan oleh tempe bongkrek ini. Akhirnya sekelompok orang itu meninggal akibat keracunan tempe bongkrek ini. Lalu sekelompok orang ini mendemo kediamannya ayahnya Serintil. Lalu ayahnya Serintil di dalam rumah itu mendengar ada keributan dari luar. Ayahnya Serintil itu langsung bergegas keluar melihat ada apa di luar ini, ada keributan apa. Akhirnya si sekelompok warga ini mendemo ayahnya Serintil bahwa dari keracunan dari kematian yang diakibatkan oleh keracunan tempe bongkrek itu miliknya ayah Serintil. Ayah Serintil ini nggak terima dengan pernyataan itu. Akhirnya ayahnya Serintil ini langsung mencoba sendiri mencicipi tempe bongkrek buatan dia itu. Tidak lama kemudian ayah Serintil tuh tergelepak di semen. Dia akhirnya meninggal. Lalu ibunya pun, karena ibunya sangat cinta dengan ayahnya, ibunya pun akhirnya mencicipi juga tempe bongkrek itu. Akhirnya ibunya juga meninggal. Akhirnya Serintil menjadi anak yatim piatu yang diasuh oleh kakeknya. Masyarakat di daerah ini digambarkan miskin, sumpah serapah, bodoh, dan lain-lain. Pokoknya yang negatif-negatif. Walaupun kita memandang mereka negatif, tapi hal itu mereka bangga dengan hal itu. Lalu pada suatu saat Serintil ini kemasukan indang. Untuk menjadi seorang ronggeng itu harus ada 3 tahapan. Yang pertama, dia harus bisa nari. Yang kedua, dia harus mandi di tempat tetuah di desa Duku Paru itu. Yang ketiga, dia harus membuka kelambu. Membuka kelambu ini diartikan sebagai harus bisa memuaskan nafsu yang ingin membayar Serintil itu paling mahal. Serintil ini tapi nggak tahu apa itu ronggeng. Yang dia tahu itu cuma nari-nari biasa. Tapi ronggeng di sini itu bukan nari biasa. Dia harus memuaskan nafsu pada para lelaki yang ada di desa ini. Walaupun dengan begitu, malah anehnya istri-istri dari desa ini nih malah merasa bangga apabila suaminya bisa tidur dengan seorang ronggeng. Lalu karena si Serintil sudah bertekad untuk menjadi seorang ronggeng, dia tidak memikirkan apa dampak kedepannya. Akhirnya si Rasus ini dengan terpaksa mengasih sebuah keris kepada Serintil. Keris ini yang digunakan untuk menjadi seorang ronggeng. Walaupun si Rasus ini kecewa, Rasus ini langsung ketika memberi keris ini, dia langsung pergi karena dia merasa kecewa dengan Serintil. Serintil tuh udah nggak mau diganggu gugat lagi dengan pilihan dia tetap kekeh mau jadi ronggeng. Akhirnya si Rasus ini pergi meninggalkan Serintil. Dia pergi ke pasar. Di pasar itu dia bertemu di pasar ini dia ada orang yang melihat si Rasus ini sedang ngelamun, sedang bingung. Akhirnya oleh si Sarsan itu menyuruh si Rasus ini untuk mengangkat barang-barang yang ada di pasar ini, jadi kuli barang gitu pokoknya. Gitu. Akhirnya si Rasus ini menerima ajakan Sarsan ini, ada dinangkut-angkut barang kan gitu.
Tidak lama kemudian Serintil ini karena kepergian Rasus ini, dia tuh udah nggak mau dirogeng lagi, udah nggak semangat lagi, dia udah malas latihan, udah nggak kayak dulu lagi, pokoknya udah males. Tidak lama kemudian si Serintil ini di acara Agustusan, dia ini ada orang yang membujuk dia untuk nari ronggeng lagi. Akhirnya dengan terpaksa dia mau menerima ajakan itu. Akhirnya dia nari ronggeng lagi walaupun itu terpaksa, walaupun itu nari dengan amarah. Lalu tidak lama kemudian, pada saat PKI itu ada orang, pas acara Serintil tuh ada seorang, dia tuh ngasih kupon gitu ke warga-warga desa Duku Paru itu, dengan dia bilang kalau kupon ini bisa ditukar dengan makanan, tetapi dia tuh bohong, itu tuh bukan untuk makanan, itu buat untuk diserahin ke PKI itu. Udah gitu akhirnya si Serintil ini dan teman-temannya itu dicatatkan namanya sama yang tukangnya yang ngomong mau dianuin makanan ini, dicatat namanya, itu diserahin. Akhirnya pas di suatu saat dipanggil satu-satu, terus malah diangkut satu-satu gitu sama PKI ini. Kayak gitu Serintil dikurung, diasingkan gitu oleh si kelompok PKI ini. Akhirnya si Rasus ini pulang untuk kedua kalinya untuk menolong Serintil. Lalu ketika dia pulang ini, dia udah jadi tentara, si Rasus ini, dan dia akhirnya menolong Serintil. Oke, segitu saja cerita dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.